Halo teman-teman, selamat datang di Ekonometrika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi limited dependent variable, pada khususnya adalah non-linear discrete choice. Sebelumnya kita mengingat kembali pembabakan binary dependent variable. Ya. Binary dependent variable. Ya. Di binary dependent variable ini kita akan punya dua jenis. Jenis pertama yang kemudian kita sebut sebagai eh, apa itu linear discrete choice, yang kemudian beralih nama kita sebut sebagai LPM, ya, yaitu Y sama dengan alpha 0 plus alpha 1 XI plus error I, dan kemudian bisa kita nyatakan juga sebagaimana uh, P, ya, P Y sukses dipengaruhi oleh XI itu sama dengan alpha 0 plus alpha 1 XI gitu, ya. Nah, memiliki tiga masalah, yaitu masalahnya, ya. Masalah yang pertama adalah inkonsistensi pada probabilitas. Yang kedua adalah heteroskedastis. Dan yang ketiga adalah error tidak terdistribusi normal. Ini masalah-masalah yang ada di dalam, ya. Kemudian dari ketiga masalah ini mungkin dua di antaranya harus benar-benar kita perhatikan, yaitu inkonsistensi pada probabilitas yang kemudian mau nggak mau kita harus estimasinya dengan menggunakan metode berikutnya yang kemudian kita sebut sebagai non-linear discrete uh, discrete choice model. Jadi di non-linear discrete choice model nanti kita akan menggunakan Y itu yang semula dia tidak dimasukkan dalam fungsi, dan pada kesempatan berikutnya kita akan memasukkannya ke dalam FZ, ya. Jadi FZ inilah yang akan kita masukkan ininya. Ini adalah Z pada akhirnya. Ini adalah Z-nya. Jadi kita akan masukkan dia ke dalam Z yang kemudian kita sebut juga fungsi nonlinear. Jadi Z-nya di sini bisa kita tulis alpha 0 plus alpha 1 XI plus error I, seperti ini. Ya, kira-kira begitu ya untuk ide dasar daripada model tersebut. Nah, dan pada akhirnya error ini kemudian keluar ke sini dan kita punya Y sama dengan F itu alpha 0 plus alpha 1 XI plus error I, seperti ini. Oke. Dan kalau kita tulis bagaimana probabilitas, maka PY sukses dipengaruhi oleh X itu sendiri adalah fungsi dari alpha 0 plus alpha 1 XI. Nah, inilah ide daripada non-linear discrete choice model. Nah, setelah kita tahu itu, maka langkah berikutnya adalah ada berapa jenis non-linear discrete model itu dalam binary dependent. Disebut binary itu apabila Y-nya hanya ada dua, ya, kalau nggak satu, nol. Nah, itu hanya ada tiga cara, yaitu LPM, logit, dan log. Oleh karena itu nanti di sini akan ada dua fungsi, yaitu
fungsi logit dan fungsi probit. Ya. Nah, fungsi logit sendiri itu biasanya dipakai untuk menggambarkan variabel-variabel yang bersifat manifest. Sementara fungsi probit itu menggambarkan variabel-variabel yang bersifat laten. Ya kan? Nah, sebagai contoh apa saja? Contohnya adalah manifest berarti yang terlihat. Seperti kepemilikan KPR misalnya gitu ya. Ini adalah bagian daripada logik. Kemudian apalagi setelah kepemilikan KPR, ya macam-macam yang berkaitan dengan sesuatu yang terlihat gitu ya dan bisa dihitung, ya. Seperti sekolah atau tidak, ya kan, gitu ya. Kemudian bekerja atau tidak misalnya dan seterusnya. Itu akan menggunakan logik, termasuk mendapat bantuan atau tidak. Oh, tidak. Oke ya, gitu. Sementara untuk fungsi probit, A itu biasanya digunakan pada saat variabel dependennya itu berupa laten. Sebagai contoh adalah tingkat ketakwaan atau tingkat religiusitas. Religiusitas. Kita tidak bisa memastikan betul sebetulnya satu dan nol, ya kan, menggambarkan tingkat religiusitas. Jadi kadang-kadang kita bisa menganggap satu itu belum tentu sempurna dan nol itu juga belum tentu yang tidak sempurna. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah kepada sesuatu yang tidak bisa kita ukur. Sebagai contoh yang lain adalah tingkat kepuasan. Ya. Jadi di sini tingkat kepuasan. Maka sebagian besar akan menggunakan profit. Nah, itu teman-teman ide dasar daripada uh, binary dependent variable untuk nonlinear discrete choice model. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan melalui video terkait fungsi logik dan komponen-komponennya. Silakan disimak pada video berikutnya. Terima kasih.